Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Pengelolaan Pendidikan Karakter pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Kami beranggotakan diantaranya saya sendiri selaku moderator, kemudian ada Rizky Maulana, Salma Yanuarti Ramlan, Sarah Zara, Sylvia Widiawati, Siti Holisah, Siti Nurwanti, Sofia Fauzia Azhar, Tria Budi Maris, Wardah Anis, Wilianti Mustika, Yazid Muhammad Nizar, Yulia Alfani Nur Hidayat, dan Zuha Aroyat. Kemudian ada saudara Rizky untuk menjelaskan identitas jurnal. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperkenalkan makalah analisis jurnal yang judulnya adalah Pengelolaan Pendidikan Karakter Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Jurnal publikasi halaman adalah 10 lembar tahun 2013. Penulisnya adalah Joko Mursito. Review kelompok 2 PGFI kelas 3C tanggal 14 Oktober 2020. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan mengetahui secara mendalam proses pengelolaan pendidikan kewarganegaraan PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Subjek penelitian adalah SMP Negeri 5 Wonogiri. Assessment data menggunakan beberapa cara, yaitu identifikasi masalah, yang kedua adalah wawancara, yang ketiga adalah observasi, yang keempat adalah dokumentasi. Terus metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi ilmiah dan data yang terkumpul dan analisisnya bersifat kualitatif. Disebut juga dengan metode etnografi karena pada awal metode ini digunakan penelitian bidang antropologi budaya. Objek penelitian. Objek yang diteliti adalah sistem pengelolaan pendidikan karakter dan dikembangkan oleh peneliti. Hasil penelitian. Hasil dokumentasi data penelitian. Satu adalah menghasilkan data etnografi yang ada relevansinya dengan pengelolaan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Yang kedua adalah menghasilkan susunan kegiatan guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Yang ketiga adalah menghasilkan penilaian guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Kelebihan penelitian. Satu adalah kata yang digunakan juga dalam jurnal ini bersifat baku dan sesuai dengan kamus EYD Bahasa Indonesia. Yang kedua adalah memaparkan secara jelas. Yang ketiga adalah menyertakan daftar pustaka. Kekurangan penelitian. Satu, tiap paragraf ada yang menjorok ke dalam dan ada pula yang tidak menjorok ke dalam. Yang kedua adalah metodologi yang digunakan belum dijelaskan secara rinci. Rekomendasi agar pengelolaan pendidikan karakter di sekolah berhasil maksimal, maka perlu adanya pelaksanaan pendidikan dengan pengelolaan yang sesuai standarisasi pendidikan karakter dan semua komponen saling bekerja sama dalam pelaksanaannya. Sekian dari pengenalan makalah analisis jurnal ini yang tadi tentang judulnya adalah Pengelolaan Pendidikan Karakter pada Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Kemudian ada saudara Yazid untuk menjelaskan resum jurnal. Dipersilahkan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian ada Saudari Sofia untuk menjelaskan resume jurnal. Dipersilahkan. Pendidikan karakter menjadi kebutuhan mendesak mengingat demoralisasi dan degradasi pengetahuan sudah sedemikian akut menjangkit bangsa ini di semua lapisan masyarakat. Pendidikan karakter diharapkan mampu membangkitkan kesadaran bangsa ini untuk membangun pondasi kebangsaan yang kokoh. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti yang plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, pengerasaan atau feeling, dan tindakan atau aksi. Pendidikan karakter hendaknya diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, sehingga seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kemudian ada Saudari Wardah untuk menjelaskan metode penelitian. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau naturalistik, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah. Disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Disebut sebagai kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Karakteristik penelitian kualitatif berupa latar alamiah yang merupakan sumber data langsung dan peneliti merupakan instrumen kunci dalam penelitian. Data kualitatif dihimpun dalam bentuk kata-kata atau gambar-gambar, jadi nggak selalu memakai angka. Peneliti kualitatif mempunyai kepedulian dengan proses dan sekaligus juga mempunyai kepedulian dengan produknya. Untuk mempercepat waktu, saya persilahkan untuk Saudari Siti Nurwanti untuk menjelaskan. Perencanaan guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri antara lain meliputi yang pertama adalah guru mengikuti sosialisasi, mengikuti bimbingan dan pelatihan pendidikan karakter melalui diklat dan kegiatan kedinasan secara internal dan berkelanjutan. Tujuannya adalah selain mengajar kepada anak-anak, guru juga harus banyak belajar dan dibekali ilmu-ilmu melalui dengan sosialisasi atau bimbingan antar sekolah agar penyampaian dan penerapan karakter pada anak lebih matang dan lebih terarah. Dari kegiatan tersebut juga, guru dapat mempersiapkan diri dalam pembelajaran dan pendidikan karakter lebih baik lagi. Kemudian selanjutnya ada Saudari Salma untuk menjelaskan poin 1 bagian B. Dipersilahkan. Guru melakukan koordinasi dengan sesama guru pengampu mata pelajaran. Dalam penelitian ini, dijelaskan bahwa guru berinisiatif dengan melakukan koordinasi dengan rekan kerja, khususnya sesama guru pengampu mata pelajaran yang sama. Dari diskusi tersebut, mereka mempunyai sudut pandang yang lebih beragam sebagai perencanaan dalam melaksanakan pendidikan karakter. Masing-masing guru mengemukakan pendapatnya dan berdiskusi dalam merencanakan pembelajaran, khususnya pendidikan karakter sesuai dengan materi yang disampaikan. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa di tingkat sekolah setiap guru mempunyai kebebasan dan kewenangan dalam mempersiapkan diri yang penting dan bermanfaat dalam perencanaan pendidikan karakter. Mereka berkoordinasi sehingga semakin siap dan matang dalam merencanakan pendidikan karakter. Di sini dimaksudkan agar guru dapat bertukar pikiran untuk
mencapai apa yang mereka harapkan untuk pendidikan karakter. Mengapa harus diskusi? Karena dengan adanya diskusi juga dapat menghasilkan hasil yang beragam, dan guru juga lebih matang dan lebih siap dalam merencanakan pendidikan karakter. Kemudian ada saudari Sylvia Widiawati untuk menjelaskan poin 1 bagian C. Dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan poin C, yaitu guru menyusun instrumental berupa silabus dan RPP yang dilengkapi dengan pendidikan karakter. Perencanaan pembelajaran secara terstruktur diperhatikan pula dalam RPP dan silabus. Yang demikian sebagai tolak ukur kesiapan seorang guru. Nah, jadi sebelum melakukan pembelajaran, guru harus menyiapkan RPP dan silabus terlebih dahulu. Mengapa guru harus menyiapkan yang demikian? Dikarenakan seorang guru harus sudah mempelajari materi dan mempersiapkan keperluan dalam pembelajarannya. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat diharapkan mencakup pengetahuan, perasaan, dan tindakannya. Kemudian selanjutnya dari saudari Sarah untuk menjelaskan poin 1 bagian D. Dipersilahkan. Selanjutnya, yaitu D. Guru menggunakan fasilitas dan media pembelajaran sesuai dengan materi yang disampaikannya. Di lokasi penelitian, guru mengampu mata pelajaran PKN yang menjadi informan dan penguasaan materi. Guru dapat memilih dan memilah fasilitas dari media pembelajaran yang akan digunakannya. Misalnya, guru PKN akan menyampaikan materi tentang usaha pembelaan negara. Guru dapat menggunakan poster atau foto tokoh nasional dan gambar. Guru PKN juga dapat menggunakan peta untuk menunjukkan wilayah dalam materi tentang otonomi dan globalisasi. Selain itu, guru juga dapat menggunakan media audiovisual untuk menarik minat dan perhatian siswa dengan menonton film. Kemudian ada saudari Siti Polisah untuk menjelaskan poin 2 bagian A. Dipersilahkan. Selanjutnya, nomor 2, pelaksanaan guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di SMPN 5 Wonogiri. Bagian A, guru jadi teladan dan panutan bagi sesama rekan kerja maupun bagi siswa. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat diterapkan di dalam atau di luar kelas sesuai dengan aktivitas di sekolah. Selanjutnya, pendidikan karakter juga dapat memberikan manfaat langsung bagi siswa dan guru. Dalam internalisasi karakter meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara seimbang dan menyeluruh. Misalnya, kegiatan kerohanian dengan melaksanakan sholat berjamaah ketika istirahat kedua, tepatnya ketika waktu sholat zuhur, itu merupakan salah satu praktik dari aspek religius. Selain itu, eksistensi kantin kejujuran juga dapat menunjang pendidikan karakter bagi siswa karena siswa dituntut untuk jujur. Kemudian ada saudari Tria untuk menjelaskan poin 2 bagian B. Dipersilahkan. Pendidikan karakter dikembangkan melalui kegiatan rutin dan kegiatan insidental yang meliputi kegiatan upacara bendera, kegiatan Jumat pagi, dan juga kegiatan ekstrakurikuler. Dari lokasi penelitian, setiap hari Senin selalu melaksanakan upacara bendera yang ditunjukkan untuk mengembangkan sikap nasionalisme dan juga sikap patriotisme. Selain itu, setiap hari Jumat juga sering diadakan senam pagi dan juga Jumat bersih yang diikuti oleh semua warga sekolah. Tujuannya untuk mengembangkan sikap kebersamaan. Dan juga ada
kegiatan karakter atau pendidikan karakter yang dilakukan melalui kegiatan ekskul seperti halnya kegiatan pramuka yang diwajibkan untuk kelas 7 dan 8. Tujuannya adalah untuk menambah kepercayaan dan juga kemandirian serta dapat aktif di organisasi. Selain itu, ada juga kegiatan kerohanian yang dilakukan untuk menambah wawasan keagamaan. Kemudian ada Saudari Wilyanti untuk menjelaskan poin 4, dipersilahkan. Pendapat peneliti berkaitan dengan penelitian ini adalah penilaian. Penilaian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses penilaian peserta didik adalah yang pertama, penilaian yang ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Yang kedua, penilaian yang menggunakan acuan kriteria yakni berdasarkan pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga adalah penilaian secara menyeluruh dan berkelanjutan. Yang keempat, hasil penilaian ditindaklanjuti dengan program remediasi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi KKM. Penilaian harus sesuai dengan proses pembelajaran. Instrumen dalam pembelajaran PKN dapat berwujud evaluasi seperti tes lisan dan tulisan atau observasi tugas individu dan kelompok. Kemudian ada Saudari Zuha untuk menjelaskan tentang kesimpulan 1, dipersilahkan. Dari semua pembahasan jurnal yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan menjadi beberapa poin, di antaranya 1. Perencanaan guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Di antaranya yang pertama, A. Guru mengikuti sosialisasi. Sosialisasi ini berupa bimbingan dan pelatihan pendidikan karakter melalui diklat dan kegiatan kedinasan secara internal dan berkelanjutan. Yang B. Guru melakukan koordinasi dengan sesama guru mata pelajaran lainnya. C. Guru menyusun instrumen pembelajaran berupa silabus dan RPP yang dilengkapi dengan pendidikan karakter. Yang terakhir D. Guru menggunakan fasilitas dan media pembelajaran dengan materi yang disampaikan. Kemudian ada Saudari Sofia untuk menjelaskan kesimpulan. Dipersilahkan. Nah, kesimpulan selanjutnya yaitu pelaksanaan guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau yang disingkat dengan PKN di SMP Negeri 5 Wonogiri. Yang meliputi 1. Guru menjadi teladan dan panutan bagi sesama rekan kerja maupun siswa. Lalu yang kedua yaitu pendidikan karakter dikembangkan melalui kegiatan rutin dan kegiatan insidental meliputi kegiatan upacara bendera, kegiatan Jumat pagi, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian ada Saudara Yazid untuk menjelaskan tentang kesimpulan 3. Dipersilahkan. Selanjutnya, poin ketiga, penilaian guru dalam menerapkan pendidikan karakter pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN di SMPN 5 Wonogiri. Kemudian ada Saudari Yulia menjelaskan tentang kesimpulan 4. Dipersilahkan. Pendapat peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penilaian. Hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian peserta didik antara lain: A. Penilaian ditunjukkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. B. Penilaian menggunakan acuan kriteria, yakni berdasarkan pencapaian kompetensi peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. C. Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. D. Hasil dari penilaian ditindaklanjuti dengan program remediasi bagi
peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan minimal, dan pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Dan E, penilaian harus sesuai dengan proses pembelajaran. Cukup sekian presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.